Hello everyone, welcome to English with Wirama ya. Jadi di sini ini adalah video pertama saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang akan membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih efektif. Tapi sebelum ke videonya, saya ingin menanyakan sesuatu nih kepada kalian. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, kira-kira nih apa yang akan kalian pelajari terlebih dahulu? Apakah kalian akan langsung mempelajari grammar? Apakah kalian akan mempelajari speaking skill terlebih dahulu? Atau bahkan langsung ke listening? Ya, semuanya memang sah-sah aja untuk dipelajari ya. Tetapi di video kali ini aku akan jelasin ke kalian step by step untuk belajar bahasa Inggris. Karena ada beberapa hal yang harus kalian ikuti agar belajar bahasa Inggris kalian makin efektif. So, simak videonya sampai akhir guys. Oke? So, yang pertama kita akan mulai dengan vocabulary. Ya, hal ini terdengar sederhana ya, vocabulary. Jadi semua orang tahu vocabulary itu apa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, vocabulary bisa diartikan sebagai perbendaharaan kata atau kosakata ya. Nah, di sini kenapa saya sebut vocabulary? Karena vocabulary itu adalah dasar dari bahasa. Mau belajar bahasa apapun, ya, dasarnya yaitu vocabulary guys. Ya, ibarat kita membangun sebuah rumah ya, vocabulary itu adalah dasar dari rumah tersebut. Sehingga jika kita punya dasar yang kuat, maka rumah kita juga akan berdiri kuat. Begitu juga kalau kita belajar bahasa Inggris, jika kita sudah menguasai banyak vocabulary, maka kita bisa lebih banyak menggunakan variasi kata. Oke, let's take an example. Seumpama kalian lagi travel nih. Nah, tiba-tiba kalian pingin pipis gitu ya. So, you gonna ask direction ya ke toilet. Atau kalau di Amerika mereka sebutnya dengan restroom. Ya, jadi kalau kalian tidak tahu restroom itu apa, maka kalian tidak akan bisa mengucapkan itu. Dan bahkan kalian akan kencing di celana ya. Ya, karena tidak ketemu dengan toilet. Atau tidak bisa menyebutkan bahwa kalian ingin pergi ke suatu tempat, yaitu toilet. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu, that's okay. At least kalian bisa berkomunikasi. Kita mulai dari noun lah, kita mulai dari kata-kata kerja sederhana dulu, atau kata-kata sifat ya, seperti hot atau cold, atau kalian pengen drink ya, kata kerja kalian bisa pakai it juga. Jadi itu adalah kata-kata sederhana yang akan membantu kalian. It helps you a lot. So yeah, vocabulary, that's the important of vocabulary guys. Yang kedua adalah grammar. Ya, banyak orang yang bilang, ngapain kita belajar grammar ya? Karena grammar itu terlalu susah atau terlalu rumit, cukup ngomong aja. Ya, kadang-kala itu ada benarnya juga. Tapi pada hal ini, saya menekankan untuk kalian akan lebih baik jika kita mempelajari yang namanya grammar. Kenapa seperti itu? Jadi grammar itu adalah sebuah structure ya, yang memberikan struktur pada kalimat kalian. Nah, ibarat kata, grammar itu ya, ibarat kata dalam tubuh kita. Jadi grammar adalah skeleton kita atau kerangka tubuh kita. Di mana vocabulary itu akan berfungsi seperti otot. Nah, di mana otot-otot ini akan disusun dalam sebuah struktur atau kerangka. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. Setelah kalian tahu banyak vocabulary, ya, jadi kalian harus menyusunnya. Nah, disusun itu dalam bentuk grammar yang proper. Oke, kita ambil contoh. Seumpama kalau kalian pingin ngambil air atau minta air ke orang lain. Ya, kalian kalau ngomongnya kan water. Ya, itu masih acceptable, masih bisa diterima ya. Tetapi, kalian akan terdengar seperti kurang profesional atau kurang menguasai. Ya, kalian bisa ngomong sepatah dua patah kata, that's okay. Water, please. Nah, tetapi itu akan terdengar seperti anak kecil yang belum bisa ngomong lancar atau masih nyatu-nyatuin kata ya. Nah, disinilah pentingnya kalian mengetahui sebuah grammar guys. Karena grammar akan membantu kalian untuk menghubungkan ya kata-kata sehingga kalian bisa membuat kalimat yang proper. Ya, seperti ngambil air tadi. Kalau kita tidak tahu grammar, kita akan ngomong water please, yaitu acceptable, tapi kalian akan lebih baik jika ngomongnya can you please take a water for me? Jadi akan lebih enak aja kedengarannya. Jadi lebih profesional. So, itulah pentingnya grammar dalam mempelajari bahasa Inggris, guys. Oke, next adalah reading and writing. Kenapa ini penting?
Jadi reading dan writing itu adalah sebuah skill input dan output ya, yang dapat membantu kalian untuk belajar lebih baik. Kalau dalam segi reading, kalian bisa membaca buku favorit yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sana kalian bisa membaca, kemudian kalian akan menemukan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, disinilah kalian akan menemukan bagaimana kita menyusun kata atau menyusun kalimat untuk mengekspresikan sebuah ide atau pemikiran. Nah, di sini kalian akan belajar kosakata baru untuk mengekspresikan sesuatu, ataupun beberapa struktur baru, atau bahkan mungkin ketemu slang language dan beberapa gaya lainnya. Nah, itulah pentingnya kita membaca. Selain itu, dengan membaca, kita juga akan mengetahui struktur yang tepat. Seperti contohnya, kita membaca sebuah paragraf, dan kita memperhatikan setiap detail strukturnya. Kenapa noun ditaruh di depan, kenapa verbnya menggunakan to be, for example, dan lain sebagainya. Nah, di sana kita belajar kosakata, bagaimana mengekspresikan sebuah ide dengan grammar atau pattern yang tepat. That's the important of reading. Nah, menyambung dengan reading, writing juga memiliki hal yang sama. Dalam hal ini, writing digunakan sebagai skill output. Setelah kalian membaca, kalian dapat ide, kemudian kalian bisa keluarkan ide-ide tersebut dalam bentuk writing. Dalam writing, kalian akan belajar untuk mengekspresikan ide-ide kalian. Kalian bisa menggunakan pattern yang sudah kalian pelajari, dan belajar menggunakan kalimat atau kata-kata yang proper untuk mengekspresikan ide kalian. Dengan melakukan dua kegiatan ini, maka kalian akan dapat menstimulus otak kalian dan akan terbiasa menggunakan bahasa target kalian. So that's the importance of reading and writing, guys. Ya, selanjutnya ada speaking practice. Ya, jadi tips keempat adalah speaking practice. Kita sudah belajar vocabulary, kita juga sudah belajar structure atau grammarnya, dan kita juga sudah praktis membaca, kita juga menulis. Nah, semua itu akan sia-sia jika kita tidak belajar untuk speaking. Ya, jadi speaking itu penting banget. Kita melatih ya diri kita untuk belajar berbicara. Kenapa begitu? Ya, karena kalau skill tidak kita latih, maka skill itu tidak akan berguna. Skill itu tidak akan menjadi hebat ya, atau kita tidak akan menjadi expert tanpa latihan. Nah, setelah kita membekali diri dengan vocabulary yang cukup, kita sudah biasa menggunakan structure dalam writing, maka saatnya kita belajar speaking. Cobalah untuk mengucapkan beberapa patah kata ya, walaupun hanya sederhana dulu. Seperti hello, my name is, I'm from, dan bla bla bla. Kita mulai dari hal kecil dulu. Setelah kalian sudah menguasai hal-hal kecil tadi, maka kalian bisa menuju ke hal-hal yang lebih advance. Contoh, kalian bisa mengucapkan atau menjelaskan sesuatu yang lebih detail. Atau bahkan kalian bisa melakukan kegiatan keseharian dengan menjelaskan sebuah objek. Nah, itu akan melatih kalian untuk berbicara, bagaimana kalian mengekspresikan atau mendeliver ide atau pemikiran kalian tentang suatu objek. Seumpama membahas tentang bentuknya, teksturnya, ada warna, ya, dan bahkan fungsinya. Nah, kalian coba aja jelasin. Nah, di sana kalian akan terstimulus untuk mencari kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan objek yang kalian coba deskripsikan, guys. So, that's the importance of speaking practice. Tips keenam ya, setelah speaking practice, otomatis kalian juga harus terus konsisten melakukan practice tadi. Percuma aja jika kalian melakukan reading dan writing cuma sekali, speakingnya juga sekali. Itu tidak akan cukup. Karena kita butuh practice atau latihan yang konsisten untuk membangun sebuah kepercayaan diri, membangun ilmu-ilmu kita, membangun vocabulary kita, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, kita harus bisa melakukan latihan secara konsisten. Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil setiap hari. Setelah kita melakukan aktivitas, kita coba untuk menceritakan kembali apa yang kita lalui hari itu. Intinya kita harus konsisten dalam menjalani latihan ini gitu ya. Oke, setelah kita belajar atau praktis setiap hari, jangan lupa untuk melakukan review pada praktis kita. Ya, contoh ya, kita bisa speaking, kalian bisa record speaking kalian dan kemudian dengarkan lagi untuk mereview speaking kalian.
Dengan begitu, kalian bisa melakukan review dan memperbaiki kesalahan kalian. Dengan melakukan hal-hal ini, maka kalian akan meningkatkan kemampuan kalian seiring berjalannya waktu. Oke, last but not least adalah traveling. Oke, siapa nih yang suka travel? Saya rasa semua orang memang suka travel ya. Khususnya bagi kita yang masih muda ya. Travel adalah suatu yang menyenangkan. By the way, travel juga akan membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan kalian, guys. Jadi dengan melakukan travel, kalian bisa ke negara yang native speaker-nya ya, atau yang memang ngomongnya pakai bahasa Inggris seperti di Amerika, for example, atau bahkan kalian biar dekat kita bisa ke Singapura. Jadi mereka juga pakai bahasa Inggris juga gitu ya. Dengan melakukan hal ini, kalian akan ketemu orangnya langsung dan bisa praktis langsung. Ya, kita tahu travel ini tidak mudah ya, atau tidak murah. Jadi kalian harus menyisihkan uang jajan kalian untuk travel. Tetapi jika kalian memang benar-benar komit untuk belajar, ya ini worth it buat dicoba, guys. Jadi experience itu yang penting. Kita beli experience-nya gitu ya. So, that's all for today. Itu adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga dengan tips-tips tadi, kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih baik dan lebih terarah. Nah, sehingga kalian bisa menguasai bahasa Inggris dengan lebih cepat atau mastery bahasa Inggris dengan cepat. So, thank you so much for watching. See you in the next video, guys. Bye-bye.